Halo Sobat SN, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika @sen.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke Sobat SN, kali ini Sobat SN bisa lihat ya, kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaannya, kita akan membahas tentang nilai mutlak itu apa ya. Jadi pertama kita akan membahas konsep nilai mutlak itu sendiri. Oke. Nah, Sobat SN, jadi idenya gini, kakak akan mulai dari ada dua cerita nih Sobat SN. Misalnya kita punya satu kelompok gitu ya, satu kelompok baris berbaris gitu kan, ada pemimpinnya misalnya, ada komandannya, terus komandannya bilang maju 3 langkah ya, dia bilang gitu, maju 3 langkah. Terus habis disuruh maju, mundur lagi, mundur 5 langkah, misalnya gitu. Maju 3 langkah, mundur 5 langkah, disuruh maju lagi misalnya. Maju 7 langkah. Maju 7 langkah. Terus maju lagi 1 langkah, misalnya gitu ya. Oke, jadi ini ada kelompok baris berbaris tadi disuruh melakukan ini, maju, mundur, maju, maju, misalnya gitu. Atau misalnya kita punya, ada seorang anak lagi bermain lompat-lompat gitu ya di lapangan. Terus dia lompat jaraknya misalnya berapa? Lompat sejauh berapa? 2 meter misalnya gitu ya Sobat SN. Lompat ke depan 2 meter. Oke. Misalnya lompat ke depan 2 meter. Terus lompat lagi misalnya ke depan lagi 1 meter. Terus sekarang ke belakang lagi, ke belakang. Misalnya 3 meter. Oke, nah gini Sobat SN. Oke. Terus misalnya dari kedua cerita ini, kita pengen tahu kalau dilihat dari posisi awal, sekarang ada di mana sih posisinya gitu ya? Ada di mana mereka posisinya dibandingkan posisi awalnya. Jadi, misalnya cerita yang ini ya, kita anggaplah posisi awalnya di sini gitu ya. Ini posisi awal. Terus dia bilang maju 3 langkah, maju 3 langkah ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang posisinya di sini kan. Pindah ke sini. Oke ya. Terus disuruh ngapain? Mundur 5 langkah. Oke, ini maju, mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di sini sekarang. Ya, ada di sini. Maju lagi 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di sini Sobat SN. Ya. Dari sini awalnya pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini lagi ya. Terus habis itu maju lagi 1 langkah. Berarti sekarang ada di sini. Ya. Coba Sobat SN lihat. Kalau ditanya berarti berapa sekarang dibandingkan posisi awal yang di sini? Ya. Ini tadi ke sini, terus ke sini, terus ke sini lagi ya. Dia ada di mana sekarang dibandingkan posisi awal? Ya, tadi awalnya di sini. Ya, anggaplah ini titik 0 gitu ya. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya sekarang dia 6 langkah di depan posisi awalnya kan. Maju 3, mundur 5, maju 7, maju 1. Ya, jadi posisi akhirnya
Di mana? Ada di berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di 6 langkah dari posisi awal. 6 langkah di depan posisi awal. Posisi awal. Ya. Kalau secara matematis gimana ngitungnya? Maju. Anggaplah maju itu kita namakan positif gitu ya. Kalau maju, ini kan posisi 0. Kalau maju kita positif kan? Maju positif, misalnya kita namain, mundur itu negatif, ini positif, ini positif. Berarti sekarang gimana cara ngedapetin angka 6 dari konsep plus minusnya? Ya, kita tinggal tambahin 3, posisi awal kan 0. Ya, 0. Ya, ngedapetin angka 6 ini ya Sobat SN tanpa menggambar-gambar, pasti kita ya lakukannya gini kan, 0 tambah 3 gitu kan, karena maju 3. Terus mundur 5, berarti kita kurang 5. Ya enggak? Terus habis mundur 5, oke, plus 7, plus 1. Coba kita hitung. Ya, jadi ada berapa angka yang bermain? Ada 4 angka. Plus 3, min 5, plus 7, plus 1. Berapa kalau kita hitung? 8 kurang 5, 3 tambah 3, 6. Ya kan? 3 kurang 5, min 2 tambah 7, 5, 5 tambah 1, 6. Nah, jadi posisi akhirnya adalah positif 6. Positif 6 artinya apa? Berarti dia 6 langkah di depan posisi awal. Ini kan cara kita menghitungnya, kita udah tahu kan. Kalau misalnya tanpa menggambar-gambar. Sama dengan ini. Dia bilang ke depan 2 meter. Jadi misalnya posisi awalnya ini. Oh, kita disuruhnya ke depan 2 meter. 1, 2. Ya, ke depan. Berarti sekarang kita pindah di sini nih misalnya. Terus habis itu ke belakang 1 meter. Set. Berarti sekarang kita di sini. Terus ke belakang lagi 3 meter. Ke depan tadi ya. Ke depan 1 meter harusnya. Terus habis itu kita ke belakang lagi 3 meter. 1, 2, 3. Nah, berarti sekarang kita ada di sini. Habis ke depan 2 meter. Ke depan 1 meter. Ke belakang 1 meter lagi. 3 meter lagi. Ya. Jadi posisi akhirnya ternyata balik ke awal. Jadi kalau kita namain ke depan ini positif, ke depan ini positif, ke belakang negatif. Jadi cara menghitungnya gimana? Ya, posisi akhirnya ada di belakang kan? Posisi akhir ada di posisi akhirnya kembali ke tempat semula ya. Kembali ke tempat semula. Ke tempat semula. Nah, kalau misalnya menggunakan hitung-hitungan biasa, tanpa menggambar kan bisa ya. Ke depan positif 2. Jadi posisi awalnya 0, kita tambahkan 2, gitu kan ya. Tambahkan 1 lagi, baru ke belakang itu negatif, dikurang 3. Coba berapa? 0 tambah 2, 2 tambah 1, 3 kurang 3, 0. Nah, jadi kita kembali ke posisi awal 0. Ya kan? Nah, lihat deh, di sini kalau kita menghitung posisi akhir, ya, lihat yang bermain. Angka-angkanya. Kita mengikutkan negatifnya, ya enggak? Ya kan? Kita harus ikutin. Negatifnya itu berarti menggambarkan arahnya. Ya enggak? Negatif ke belakang. Positif ke depan. Nah, tapi kalau misalnya yang ditanya bukan posisi akhirnya, tapi berapa langkah yang dia lakukan, ya enggak? Kalau di sini berapa meter yang dia lakukan, jarak totalnya, ini juga berapa langkah yang dia lakukan, kita pasti nggak ikutin minnya dong. Ambil aja angkanya. Kalau ditanya berapa langkah, banyak langkah ya. Banyak langkah. Ya, kita nggak ngambil min 5-nya kan. Yang kita lakukan apa? Kita tambahin aja langkah majunya awalnya 3. Oh, berarti positif 3 nih. Terus mundur 5 langkah. Berarti mundurnya nggak kita ikutkan. Yang penting dia berjalan 5 langkah. Jadi plus 5 lagi. Maju 7 langkah. 7 langkah plus 7 lagi, terus plus 1 lagi. Jadi total berapa? 8 tambah 8. Dia melakukan 16 langkah Sobat SN. Lihat ya, di sini kita nggak pakai tanda min 5-nya. Ya, min 5-nya kita buang karena kita butuh langkahnya aja. Jadi positif 5. Ya, kalau ditanya banyak langkah, yang dilakukan adalah positif 3 tambah positif 5 tambah positif 7 tambah positif 1. Jadi 16. Di sini juga berapa meter jarak totalnya yang dilakukan. Ya, bukan perpindahannya, tapi jarak totalnya. Dia berjalan
berlompat ke depan 2 meter, berarti jarak total ya. Berarti positif 2, positif 1, terus positif 3 kan? Jadi berapa Sobat SN? 6 meter, dia melakukan pergerakan tuh 6 meter totalnya. Oke, lihat di sini. Ya, kita cuma perhatikan positifnya aja di sini. Oke, positif. Kita nggak peduli dengan negatifnya. Nah, gitu konsep mutlak Sobat SN ya. Jadi konsep mutlak kalau kita dikasih sebuah bilangan, kita mau ambil positifnya aja. Tanda negatifnya, kalau ada negatifnya dibuang. Pokoknya mutlak ya. Ujung-ujungnya itu pengen positifnya aja Sobat SN. Oke, positif. Tapi kalau 0 ya tetap 0 aja, karena 0 kan nggak punya positif negatif. Jadi hasil nilai mutlak tuh harus positif atau 0, nggak boleh negatif. Ya jadi kalau ditanya, misalnya ya kayak tadi nih, min 3 mutlaknya berapa? Positif 3. Ya kalau ditanya mutlak min 8 berapa? Nah, minnya hilangin. Jadi berapa? 8. Oh iya. Nanti kesepakatan ya, tanda mutlak itu notasinya gini Sobat SN. Ya, dikasih garis 2 gini. Oke, jadi kalau ditanya mutlak min 8, 8 hasilnya. Oke, mutlak 9. Nah, ini kan udah positif kan? Ya, jadi kita tetap ambil dia aja langsung. Jadi berapa? 9. Mutlak 0. Nah, 0 itu nggak positif, nggak negatif ya. Tetap dia aja. Langsung jadi 0 hasilnya. Oke, Sobat SN paham ya? Jadi nilai mutlak tuh kita seperti mempositifkan bilangan aja. Ya, kita nggak mau ada tanda negatif di hasil mutlak. Oke, jelas ya Sobat SN? Oke Sobat SN, tadi kita sudah tahu ya. Jadi nilai mutlak intinya hasilnya harus positif atau 0, nggak boleh negatif ya. Jadi kalau lebih matematis lagi ya, secara geometris ada gini Sobat SN definisinya ya. Jadi mutlak X, ya ini definisi secara geometris. Ya, yang pertama kalau kita dikasih mutlak X gitu ya. Mutlak X itu boleh kita definisikan sebagai jarak antara titik X ini ya, yang kita lihat ini, titik X dengan titik 0 Sobat SN. Oke, dengan titik 0. Nah, namanya jarak di sini ya udah pasti positif kan? Nggak mungkin ada jarak negatif ya Sobat SN. Jadi ya, contoh misalnya mutlak 7. Nah, mutlak 7 Sobat SN bisa pandang sebagai jarak antara 7 dan 0 ya. Coba kita lihat. Kalau 0 67, jaraknya berapa nih Sobat SN? Ya, 1, ya ini kita kasih 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya 7 kan? Berarti mutlak 7 itu 7. Ya nggak? Jaraknya 7. Ya, jarak antara titik 0 ini dan 7. Nah, kalau mutlak min 3, berarti jarak antara titik min 3 dengan titik 0. Coba kita lihat. Jarak antara titik min 3 dan 0 berapa Sobat SN? Ya, ini 0. Terus ada min 3. Ini min 3. Oke, jaraknya berapa nih Sobat SN? Dari sini ke sini. 1, 2, 3. Jaraknya 3. Oke. Berarti hasil mutlak min 3 itu harus 3. Karena jaraknya 3. Ya kan, ini jaraknya 3 kan? Ini. Oke, jarak sama dengan 3. Paham ya Sobat SN? Ya, kalau mutlak 0, jarak antara titik 0 dengan titik 0. Berapa jaraknya antara titik 0 dan titik 0? Ya nggak ada jarak. Dirinya sendiri. Ya nggak? Jarak antara titik 0 dengan titik 0 ya 0. Oke, jaraknya 0. Jarak. Berarti ini hasilnya 0. Oke,
Paham ya Sobat Esen? Nah, itu definisi kalau mutlak X saja, mutlak X doang, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita dikasihnya dua bilangan Sobat Esen. Jadi, mutlak X min Y, gitu ya. X min Y. Nah, ini berarti jarak antara titik X dengan titik Y. Oke, jarak antara titik X dengan titik Y. Titik X dan titik Y. Ya, harus minus ya Sobat Esen di sini. Jadi, misalnya kita disuruh hitung mutlak 5 kurang 3 berapa? Ya, ini X-nya si 5, Y-nya si 3. Jadi kita lihat jarak antara titik 5 dan 3 berapa sih kalau di garis bilangan? Ini 3, ini 5. Ya, jaraknya berapa Sobat Esen? Jaraknya ya 1, 2. Jaraknya 2. Berarti ini hasilnya 2. Jadi mutlak 5 dikurang 3 itu 2. Ya. Sobat Esen juga bisa langsung kurangin dulu tanpa gambar garis bilangan. Kalau dikurang dulu gimana Sobat Esen? Kalau dikurang dulu 5 kurang 3 berapa sih? 5 kurang 3 kan 2. Mutlak 2 ya 2 jatuhnya. Jarak antara titik 0 dan 2. Oke. Kalau misalnya mutlak 4 dikurang 7 Sobat Esen. Berarti ini jarak antara titik 4 dan titik 7 ya. Kalau kita lihat di garis bilangan 4, 5, 6, 7. Jaraknya berapa sih antara titik 4 dan titik 7? 1, 2, 3. 3 kan ya jaraknya. Ya, Sobat Esen juga bisa ngitung dulu sih tanpa gambar. Jadi 4 kurang 7 kan 4 kurang 7 min 3. Berarti mutlak min 3 berapa? 3 juga kan? Ya enggak. Jarak antara titik 4 dan titik 7. Kalau dia tambah gimana Sobat Esen? Misalnya 5 tambah 4 gitu ya. Nah ini berarti diubah ke min dulu. Jadi 5 dikurang min 4. Ya ingat 5 tambah 4 tuh sama aja kayak 5 dikurang min 4. Jadi ini mutlak 5 tambah 4 bisa dipandang sebagai jarak antara titik 5 dengan titik min 4. Berapa sih jaraknya antara titik 5 dengan titik min 4? Kalau kita lihat di garis bilangan gimana? Min 4, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya berapa Sobat Esen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jaraknya 9. Oke, berarti ini hasilnya 9. Ya, mutlak 5 tambah 4 itu 9. Sama Sobat Esen bisa hitung dulu aja. 5 tambah 4, 9. 9 dimutlakin jadi 9. Ya, tapi ini hanya untuk tampilan secara geometrisnya aja ya Sobat Esen. Jadi paham ya, kalau mutlak X min Y itu adalah jarak antara dua bilangan secara geometri. Kalau ini, kalau satu titik doang, itu jarak antara X dengan 0. Oke, paham ya Sobat Esen? Oke Sobat Esen, di video ini kita sudah membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Adsense. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!